عليهم وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah latin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina lihazal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina wa ruh mu'allif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat i'tikaf sambil mengaji hingga terbitnya matahari tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 137. Walal mu'allif rahimahullah, khiyanatul yahudi minan nahiyatil maliyah. Surat Ali Imran melanjutkan firman-firman Allah yang berbicara tentang khiyanatul yahud, pengkhianatan Yahudi, bangsa Yahudi. Minan nahiyatil maliyah, dari sudut harta gitu, harta. Bagaimana pengkhianatan mereka itu Yahudi. Wa ba'da an haka Allahu ta'ala fil ayatis sabiqah qabaiha ahlil kitab. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan pada ayat-ayat yang lalu, sebelum ayat yang akan kita bahas ini, Allah ceritakan pada ayat yang lalu tentang keburukan-keburukan ahlul kitab, keburukan Yahudi Nasrani. Wa ma hum alaih, dan ma hum alaih artinya dan sifat-sifat mereka yang al-khubus, akhlak mereka yang buruk, al-khubus wal kaidi wal makri. Al-khubus akhlak mereka yang buruk, wal kaidi wal makri kerjaannya membuat tipu daya gitu. Hatta tamannu idlalal mu'minin, sehingga mereka mengharap agar orang mukmin itu menjadi sesat gitu.
Orang mukmin yang tadinya mukmin sehingga mereka menjadi sesat. Itulah harapan mereka bisa tasawul. Mereka lakukan dengan berbagai macam cara gitu. Itu pada ayat yang lalu. Cara apa saja mereka lakukan untuk menyesatkan kaum muslimin. Arti menyesatkan sih supaya orang Islam murtad gitu. Kama akhbarana ta'ala fi kitabihil aziz, seperti Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Kitabul Aziz, dalam ayat lain, bukan surat Ali Imran. Yang tadi Ali Imran sudah kita baca kemarin. Ayat lain Allah bilang waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Wadat artinya ta'ifatun min ahlil kitab, mengharap gitu. Wadat ingin, mengharap. Ta'ifatun sekelompok dari ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka menginginkan lau yudillunakum. Mereka itu sangat ingin kalau kamu itu sesat gitu. Kalau kamu itu sesat, setelah kamu dapat hidayah kamu sesat. Itu mereka pengen. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah kasih tahu mereka. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidaklah menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Nah, itulah ayat-ayat yang lalu Allah ceritakan tentang kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan ahlul kitab. Nah, setelah itu aqabahu bi dzikri ba'di awsafil yahud. Nah, setelah itu Allah baru menyebut sebagian sifat-sifat Yahudi biwajhin khas. Kalau yang tadi kan ahlul kitab secara umum, Yahudi Nasrani. Nah, kemudian setelah itu ayat berikutnya Allah menyebut sifat Yahudi secara khusus gitu. Di antaranya adalah yang tadi kita bilang khiyanatul yahud minan nahiyatil maliyah. Pengkhianatan Yahudi dari sudut harta gitu. Wahya khiyanatuhum minan nahiyatain, dari dua sudut. Yang pertama dari sudut diniyah, agama, yang kedua dari sudut harta gitu. Nah, sekarang dari sudut agama apa maksudnya, dan dari sudut harta apa maksudnya? Faqad khawnullaha azza wajal bitahrifihim kalamahu. Nah, dari sudut agama Yahudi, pengkhianatannya itu diantaranya adalah mereka mengkhianati Allah gitu kan. Kalau mengkhianati Allah berarti mengkhianati agamanya gitu. Bagaimana Allah mereka mengkhianati Allah? Yaitu dengan cara bitahrifihim kalamahu, dan dengan menyimpangkan firman-firman Allah. Nah, ini berarti mereka itu khianat. Firman Allah diselewengkan, dikesampingkan. Di antara lagi khonu an-nasa, mereka berkhianat kepada umat, pada manusia. Bistihlalihim amwalahum bin bana. Ini yang dikatakan dari sudut harta. Adapun pengkhianatan mereka dari sudut harta, mereka menghalalkan makan harta orang lain dengan cara batil gini, dengan cara yang tidak benar. Nah, ini pengkhianatan dari sudut harta. Wa za'amu, mereka mengaku mengaku annallaha qad abahalahum mala man khalafa dinahum. Mereka mengklaim gitu bahwa Allah telah gitu. Allah telah, padahal Allah enggak. Allah telah menghalalkan harta orang yang beda dengan agama mereka gitu. Ya. Jadi mereka bilang Allah telah menghalalkan kami bangsa Yahudi menguasai harta orang yang bukan beragama Yahudi. Nah, ini namanya khianat dari sudut harta. Kalau yang tadi
firman-firman Allah yang ada di dalam Taurat, ya, mereka selewengkan. Ada yang dihapus, ya, ada yang diartikan dengan arti yang tidak sesungguhnya. Nah, ini dari sudut arta la siyama al-araba al-ummiyin. Terutama yang mereka halalkan makan harta adalah harta orang Arab gitu. Al-ummiyin yang buta huruf gitu kan, orang Arab waktu itu buta huruf. Nabi Muhammad al-ummi. Haistustabahu amwalahum jihara, di mana mereka Yahudi itu membolehkan menguasai, mengambil harta orang Arab yang beragama Islam jiharon, terang-terangan tuh. Duna hayain tuh, tanpa rasa malu tuh. Au khojal malu juga sama. Wa fi dzalika yuhadditsuna Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam hal itu Allah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat Al-Bayyinat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu firman Allah Ta'ala, wa min ahlil kitab. Nah, kata Allah dalam Ali Imran, ada di antara ahlul kitab, yaitu Yahudi nih, man in ta'manhu bikin torin yu'addihi ilaik. Ada di antara ahli kitab orang yang kau percayai itu, engkau Muhammad, engkau ya Muhammad percayai mereka, bikin torin tuh. Bikin torin artinya dengan setumpuk harta. Yu'addihi ilaik. Nah, mereka itu menunaikan harta kepada engkau. Maksudnya kau percayai harta, kau kasih pinjam gitu ya. Kemudian ada di antara mereka yang mulangin. Tetapi ada lagi, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Ada di antara mereka kalau kamu amankan, ya, kamu anggap mereka itu aman 1 dinar, maka mereka tidaklah mengembalikan kepada engkau. Illa madumta alaihi qaimah, kecuali kalau kamu nagihnya terus-terusan, ya. Illa madumta alaihi qaimah, kecuali kalau kamu tagih terus-terusan, barulah harta kamu dipulangin gitu. Ai illa madum tak mulaziman lahu, kecuali kamu terus menerus menagih. Musyhidan alaih itu, arti musyhidan alaih, menyaksikan kalau mereka punya utang, barulah mereka pulangin. Dalika bi annahum. Nah, kenapa mereka ya, terhadap hartanya kaum muslimin memperlakukan seperti itu? Karena mereka berkata, mereka mengklaim gitu, laisa alaina fil ummiyina sabil. Karena kami bangsa Yahudi, ya, tidak dosa, laisa alaina sabil, tidak dosa terhadap orang Arab al-ummiyin, ya. Enggak dosa walaupun hartanya kami enggak pulangin, ya, okay. Ai laisa alaina ismun wala haraj, ya. Sabil dengan arti dosa, tidak dosa atas kami Yahudi bi akli amwalil Arab, makan hartanya orang Islam. Nah, itulah pengkhianatan mereka terhadap harta. Jadi menghalalkan harta orang-orang yang memeluk agama selain Yahudi ini. Nah, itu kan merampas tanah apa semua. Sampai sekarang itu mereka menganggap kalau orang yang bukan Yahudi halal, hartanya halal, darahnya boleh ditumpahin gitu. Tuh Yahudi, mereka menganggap kalau mereka adalah bangsa Al-Mukhtar gitu, ya, anak emasnya Allah. Jadi boleh melakukan apa saja. Nah, kata Allah, yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata mengatasnamakan Allah, kan bilang Allah membolehkan, Allah menghalalkan. Apa benar Allah halalin itu? Allah bilang yaquluna 'alallah, mereka berkata mengatasnamakan Allah, Allah menghalalkan, ya, al-kadziba, padahal adalah mereka dusta, ya. Allah enggak pernah halalin
ngambil, menguasai harta orang lain, ya. Agama apapun mereka itu yang tidak sama dengan agama mereka nggak dihalalkan. Berarti mereka telah mendustakan Allah gitu, mendustakan firman-firman Allah, atau bahasa lain mereka mencatut namanya kan. Padahal ya Allah nggak bilang, dibilang-bilang. Itu mencatut, mendustakan. Wahum ya'lamun. Padahal mereka itu sendiri tahu kalau apa yang mereka katakan itu bukan firman Allah. Nah, itulah kelakuannya orang Yahudi sampai sekarang gitu. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, kata al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim, inda tafsir hadil ayat, tatkala menafsirkan ayat ini. Apa kata Ibnu Katsir? Yukhbiru ta'ala, Allah memberitahu melalui ayat ini, anil Yahud, tentang kelakuannya Yahudi, bi'annahum minal khawanah, bahwa mereka Yahudi itu kata Allah adalah bangsa-bangsa pengkhianat, khawanah. Yuhadzirul mu'minina. Nah, apa maksudnya Allah bilangin kita ini kaum mukminin bahwa Yahudi itu pengkhianat, supaya kita itu menjauhi Yahudi, jangan sampai gitu ya. Kalau udah dikasih tahu sama Allah ya, kan kita berhati-hati, supaya kita ini hamba-hamba Allah yang beriman berhati-hati, jangan sampai irtiror bihim, jangan sampai tertipu. Allah kasih tahu jangan kita ketipu sama Yahudi. Wa innama hamalahum ala juhudil haqqi annahum yaqulun, innama, hanya saja yang membawa mereka, hamalahum, hanya saja yang membawa mereka Yahudi ala juhudil haqq, mengingkari gitu. Hanya saja yang membawa mereka, menyebabkan mereka itu mengingkari yang benar gitu. Annahum yaqulun, mereka berkata, mereka mengklaim ya, satu pihak gitu, mengklaimkan satu pihak. Laisa alaina fi dina haraj tuh. Ya, laisa alaina fi dinina harajun. Dalam agama kami tidaklah dianggap berbuat dosa, ya. Fi akli amwalil ummiyin, makan harta orang lain, khususnya di sini yang mereka hadapi orang Islam, orang Arab. Nggak apa-apa kita makan harta mereka walaupun dengan cara yang tidak benar, merampas ya, ngutang kagak dibayar dan lain-lain. Kenapa nggak apa-apa? Kenapa nggak dosa? Kata mereka, fa innallah qad ahallahalana, karena Allah Ta'ala telah menghalalkan ya harta mereka, kami kuasai. Bukan Allah menghalal, padahal Allah tidak menghalalkan. Wa qad ikhtalaku gitu. Hadhil maqalata, mereka telah ikhtalaku, berbuat dusta gitu. Mereka telah berdusta dengan ucapan ini, yaitu ucapan bahwa Allah menghalalkan makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dusta. Wa tapakuha ya, wa tapakuha artinya mereka telah mendustakan bihadhihi dhalalah, dengan kesesatan ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala harrama tuh, bukan Allah halalkan. Allah harrama alaihim akla amwalin nas, Allah haramkan atas mereka dan siapapun gitu, bukan hanya mereka, siapapun Allah haramkan makan ya, makan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar ya. Nah, ini kata-kata makan bukan artinya makan gitu, artinya menguasai, mengambil gitu ya. Nah, ini diutarakan dengan kata-kata makan. Seperti Allah ngelarang makan harta anak yatim, makan juga ya. Padahal maksudnya di sini bukan hanya makan, yaitu mengambil, menguasai ya.
Nah ini kenapa kalau harta itu jangan makan, padahal maksudnya bukan makan, ngambil, menguasai. Nah ini kena kebanyakan kalau harta itu biasanya untuk makan. Nah nanti kalau udah ada lebihnya baru yang lain gitu. Nah ente ketemu orang-orang di jalanan pagi-pagi, ya, pagi-pagi sudah rela bermacet-macetan. Ente tanya mau kemana ente? Mau nyari makan, gitu. Padahal kan gaji yang diterima itu bukan hanya sekedar buat makan. Mau nyari makan. Ada lagi bilang bukan hanya makan, mau nyari sesuap nasi. Padahal makannya sepiring sesuap. Kalau sesuap nasi sih nggak usah jali. Jadi Allah mengutarakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi bukan hanya yang dilarang makan, mengambil, menguasai harta orang lain dengan tidak cara benar. Nah kalau yang benar nggak apa-apa, ya beli gitu, sama-sama redho itu beli nih. Atau orang kasih, tuh ada orang kasih hibah hadiah dengan hati, ya, dengan hati yang senang. Nah itu namanya yang benar. Nah ini kan enggak. Ngutang, nggak dibayar, ya, ngerampas, menjarah, nah, itu kan kerjaan Yahudi itu. Dengan dalih apa itu? Dengan alasan, dengan dalih bahwa Allah menghalalkan kami adalah, ya, bukan hamba ini, anaknya Allah, kesayangan Allah, anak kesayangan Allah. Innama kata Allah, innamahum qaumun buhtun. Hanya saja mereka Yahudi itu bangsa kaum yang buhtun, pembohong, pendusta, ya. Tuh. Wa qadru ya anna ahlul kitab. Nah, ada riwayat bahwa ahlul kitab khususnya Yahudi lama qalu tatkala mereka berkata, mengklaim laisa alaina fil ummiyina sabilun gitu. Bagi kami enggak dosa gitu bahasa gitu. Kami ini bagi bangsa Yahudi khususnya enggak dosa. Qala Nabiullah, Nabi kita berfirman, Nabi kita bersabda, tatkala Yahudi mengatakan begitu, Nabi bersabda, ya, kadziba a'daullah, kata Nabi, bohong musuh-musuh Allah, yang dimaksud Yahudi tadi, mereka itu bohong. Ma min syai'in kana fil jahiliyah illa wa huwa tahta qadamayya hataini. Ya. Kata Nabi, ma min syai'in, tidak ada sedikit pun kana fil jahiliyah, tidak ada sedikit pun yang ada waktu zaman jahiliyah gitu. Tidak ada sedikit pun, ya, keburukan, perbuatan buruk yang dilakukan pada waktu zaman jahiliyah. Keburukan termasuk itu tadi, ngambil harta orang dengan cara batil, dan tidak ada sedikit pun yang dilakukan waktu zaman jahiliyah kecuali sekarang dia udah ada di bawah kedua kakiku ini, ya. Udah dipendem, udah diuruk gitu maksudnya, ya. Nah, udah. Segala macam keburukan yang dilakukan pada waktu zaman jahiliyah semuanya itu aku udah dipendem di bawah kedua kakiku ini gitu. Illal amanah. Nah, kecuali amanat. Jadi orang Yahudi bukan semuanya buruk, ada juga perbuatan mereka yang baik itu, yaitu amanah. Nah, ya. Nah, kalau amanah fa innaha muaddatun ilal birri wal fajir. Kecuali amanah. Ya. Nah, kalau amanah orang dititipin amanah, nah itu harus dikembalikan kepada yang punya, ya. Baik yang punya itu orang bir atau orang fajir gitu. Orang menitipi barang sama saya. Nah, kemudian nanti harus saya serahkan kepada yang punya, tidak pandang siapa yang punya gitu. Nah, itu masih tetap, ya, yang namanya menunaikan amanat kepada orang yang punya. Masih tetap aku tidak pendem di bawah kakiku. Wa ruya anna rajulan qala li Ibnu Abbas, ya. Nah, ini hadis ini
Apa kaitannya dengan Yahudi? Nah, Yahudi itu kan berarti mereka nggak amanah. Tadi kan mereka itu bangsa pengkhianat, ya. Nah, padahal pengkhianatan itu adalah ya akhlak atau perilaku yang buruk yang sudah Nabi pendem gitu, ya. Oh, khianat. Yang disuruh bukan khianat, apaan? Amanat. Waruya anna rajulan qala li Ibnu Abbas. Ada dikisahkan, diriwayatkan bahwa ada seorang berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Inna nusibu fil ghazwi min amwali ahli dhimmah ad-dajajata wasyata." Kata seorang kepada Abdullah bin Abbas, sungguhnya kami dapat itu, nusibu dapat, fil ghazwi saat perang, ya, dapat amwali ahli zimmah tuh, dapat harta kepunyaan orang kafir ahlu zimmah. Kan kalau ahlu zimmah bukan orang kafir yang kita perangi itu, orang kafir yang halal dikuasai hartanya setelah selesai perang, namanya ghanimah. Nah, itu bukan orang kafir ahlu zimmah, orang kafir yang memerangi kita, yang halal, yang hartanya menjadi ghanimah gitu. Tapi kalau orang kafir ahlul zimmah nggak boleh itu, walaupun orang kafir, kalau dia itu ya sama-sama warga negara yang baik, itu nggak boleh kita ambil hartanya. Jadi seseorang berkata kepada Abdullah bin Abbas, kami ngambil harta ahlul zimmah. Apa itu yang diambil? Ada jajata wasyah, ayam. Dajah kan ayam, ya. Wasyah kambing, ya. Orang berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya. Kata Abdullah bin Abbas, maza takulun, apa yang kau katakan gitu. Nah, ya, apa yang kau katakan, ya. Qalu, kata mereka, ya, laisa alaina bidzalika ba'sun, ya. Nah, kami katakan bahwa itu enggak dosa, enggak apa-apa kalau harta, ya, yang berasal dari orang kafir. Dianggap orang kafir ahlul zimmah sama seperti orang kafir, ya, yang memerangi kita. Kata Abdullah bin Abbas, qala hadza kama qala ahlul kitab. Ini sama aja seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi, apa itu? Laisa alaina fil ummiyina sabil, tuh, ya. Nah, jadi hartanya orang kafir ahlul zimmah nggak boleh diambil, ya, walaupun orang kafir. Kalau memang dia nggak memerangi kita, nggak boleh diambil, walaupun itu hanya ayam gitu, ya. Nah, kalau seandainya kamu bilang itu boleh diambil gitu, sama aja seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi di dalam ayat Quran, laisa alaina fil ummiyina sabil gitu, ya. Kata Yahudi kan begitu, ya. Artinya kita nggak dosa kalau ngambil harta orang lain. Innahum idza addul jizyah, kata Abdullah bin Abbas, orang ahlu zimmah itu kalau memang dia orang baik-baik, dia melaksanakan ya apa yang diwajibkan oleh negara gitu, di antaranya jizyah. Lam tahilla lakum amwalahum illa bi anfusihim, tidak halal harta mereka kamu ambil, kamu kuasai, kecuali kalau mereka memberikan kepadamu dengan hati yang senang, ya. Nah, itulah, ya. Nah, kalau kita ngambil harta orang kafir sama aja seperti orang Yahudi. Nah, itulah tadi sudah selesai pengkhianatan Yahudi, ya, mengenai yang menyangkut masalah harta. Nah, kemudian ada yang kedua tadi, pengkhianatan Yahudi dari sudut agama gitu. Nah, ya. Khianatul Yahud minan nahiyati diniyah. Wa ba'da hadzal bayanis sati' gitu. Setelah keterangan yang jelas dari Allah tadi, ya, tentang apa itu pengkhianatan Yahudi, haula khiyanatil yahud minan nahiyatil maliyah, sekitar pengkhianatan Yahudi dari sudut harta, ja'atil ayatul karimah, kemudian ayat yang mulia melanjutkan tuh, ya. Ya, mau melanjutkan keterangannya tentang pengkhianatan mereka dari sudut agama. Apa itu? Faqad harrafu kalam Allah. Yahudi itu telah
menyelewengkan, menyimpangkan firman-firman Allah, khususnya yang ada di dalam Taurat. Ya, di antaranya nih, badalu awsafar rasulil mazkurah indahum fit Taurat. Di antara mereka merubah-rubah, mengganti. Ada yang dirubah, ada yang diganti, ada yang dihapus. Terutama tentang sifat-sifat Nabi. Ya. Nabi Muhammad. Jadi walaupun Nabi Muhammad belum lahir gitu. Waktu zaman Taurat kan Nabi Muhammad belum lahir. Nabi belum lahir. Allah udah kasih tahu, namanya bisyarah. Ya, berita gembira gitu. Berita gembira akan lahirnya, akan diutusnya seorang nabi terakhir. Padahal waktu itu masih waktu zaman Nabi Musa. Nabi Isa belum ada. Allah udah kasih tahu di dalam Taurat bahwa nanti di akhir zaman aku akan utus nabi rasul terakhir. Namanya udah jelas ya. Sifat-sifatnya semua jelas. Nah, Allah terangin tuh supaya nanti orang ya umat generasi yang datang di akhir zaman ketemu tuh nyari nabi tersebut. Jangan sampai ngikutin nabi-nabi palsu gitu. Karena namanya, sifatnya udah jelas itu. Nah, ini Yahudi di sini ya berkepentingan di sini. So, seandainya kalau Nabi Muhammad namanya masih tetap utuh, tuh, sifatnya masih tetap utuh, apa itu? Niscaya nanti Yahudi ditinggalin gitu, ya. Agama Yahudi ditinggalin, semua orang pada masuk Islam kan begitu. Terutama Nabi terakhir ini bukan bangsa Yahudi nih, bangsa Arab kan, mohon bahasa Arab. Nah, mereka khawatir itu kalau seandainya mereka biarkan itu nama ya sifat ya dibiarkan tidak diselewengkan, nanti Yahudi akan ditinggalin. Nah, pemuka Yahudi akan kehilangan apa? Kedudukan kan gitu. Nah, itulah motivasi mereka ngerubah-rubah supaya orang-orang nanti di akhir zaman nggak ketemu nyari Nabi Muhammad. Nah itu, ini kan hianat namanya itu. Nah kalau surat orang aja nggak boleh kita rubah-rubah, apalagi surat Allah. Ini kan Allah Ta'ala, firman Allah dirubah. Wadzalika, kenapa mereka itu ngerubah-rubah? Nah, ya. Apa yang mendorong, sabab apa gitu ya? Motivasi apa? Kalau bahasa sekarang kalau ada orang melakukan kejahatan, modus gitu kan. Modusnya begitu kan polisi ya. Modusnya itu apa? Mereka itu ngerubah-rubah. Nah, ini. Wadzalika ibtigha khutamid dunya. Tidak lain kepentingan mereka adalah ibtigha khutamud dunya. Ibtigha kata ingin dapat tumpukan dunia gitu. Nah, apa kaitannya dengan tumpukan dunia? Nah, ini terutama yang ingin tumpukan dunia mereka ulama-ulamanya ya. Ulama-ulama pemuka agama ya. Jadi kalau umatnya tetap beragama Yahudi, mereka bisa ngumpulin apa? Dunia. Kalau umatnya pindah agama, bisa ditinggalin. Gitu. Itu dari dulu gitu. Nah, ini bukan hanya Yahudi nih. Yang lain juga begitu. Ada negara Vatikan. Kecil banget Vatikan. Adanya di tengah-tengah ibu kota Italia namanya Roma, ya. Nah, ibu kota Italia aja udah kecil kayak Jakarta. Di tengah-tengah Jakarta ada negara. Kan kecil berarti. Ya. Di ibu kota Jakarta, di tengah-tengah ibu kota ada negara. Kan kecil, sehingga mereka nggak punya lapangan terbang, nggak ada karena saking kecilnya itu ya. Mungkin lapangan bola juga punya kali ini ya. Namanya Vatikan. Namanya apa? Vatikan ini kan pusat Katolik sedunia. Rajanya namanya apa tuh ya? Paus
Masya Allah, dia itu negara terkaya di dunia. Itu memang khutamud dunya, karena banyak pengikut-pengikutnya itu. Lantaran apa mereka itu terkaya khutamud dunya? Karena banyak pengikut. Nah kalau seandainya pengikutnya masuk ke Islam, nah pengikut itu masuk Islam enggak. Jadi harta-harta enggak mengalir lagi sama dia. Itulah yang bilang tadi itu khutamud dunya. Jadi yang mereka cari itu hutamud dunya. Padahal walaupun dunia itu tumpukan sifatnya zail fani itu. Padahal dunia walaupun banyak ya zail fani, zail hilang, fani bina hilang. Dunia berapapun ya, akan binasa, nggak kekal gitu maksudnya. Nah, oleh karena mereka merubah-rubah firman Allah dengan tujuan tadi itu dapat duit gitu, maka pastahaku laknatallah wa ghadabahu, mereka berhak gitu, mereka pantas berhak mendapatkan kutukan Allah dan kemarahan Allah. Oleh karena itu mereka itu termasuk bangsa yang terkutuk. Ini bukan hanya dikutuk oleh Allah, semua bangsa-bangsa di dunia mengutuk gitu. Ada nggak negara yang punya kedutaan Israel? Nggak ada, walaupun bukan negara Islam, nggak ada yang kedutaan Israel, nggak ada. Negara yang terkutuk, jadi orang-orang pada nggak demen Israel. Kecuali Singapura, ada kedutaan Israel Singapura. Amerika emang temennya gitu. Saking orang tidak suka sama Yahudi itu, sehingga kalau kita kalau kita punya paspor gitu, paspor ada stempel Yahudi. Kan kalau kita mau masuk ke negara orang harus minta visa, ya. Visa izin. Nah itu visa Israel tuh nggak ada di stempel, di visanya nggak di stempel di paspor, di kertas, ya. Ada lampiran kertas gitu, ya. Hanya untuk masuk ke Palestina, mau ke Masjidil Aqsa. Nah Masjidil Aqsa tuh dan kasih dia minta izin visa sama Israel mau ke Masjidil Aqsa, itu di stempelnya di kertas gitu. Dan kalau kita udah mengunjungi Israel disobekin itu. Sebab kalau ada stempel di paspor, ente pergi ke negeri lain, ente nggak diterima ini. Padahal cuma ada stempelnya doang. Ini. Ya, jadi kalau minta visa, ntar visa ente di stempelnya bukan di paspor, di apa tuh? Di kertas. Karena kalau di stempel di paspor, ente pergi negeri lain bawa paspor itu yang ada stempel negara Israel, negeri itu nggak akan berikan kamu visa, ya kecuali kalau ente mau ke Amerika, nah, boleh dah. Ya. Nah, itu artinya istahaqu laknatullah wa fi dzalika yaqulullah. Nah, dalam hal itu Allah berfirman tadi mengenai Yahudi itu, innallazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Nah, sungguhnya mereka yang memperjualbelikan, ya tadi kan memperjualbelikan, yang mereka jual ahdillah tuh janji sama Allah dijual. Kan janji sama Allah, ya nggak boleh khianat, nggak boleh ini janji jual, ya. Wa aymanihim, sumpah. Dulu mereka pernah sumpah, ya. Turunin Taurat, sumpah, ya, akan mengikuti ajaran-ajaran Taurat yang benar. Dia jual, dengan apa dia jual tuh? Ditukar samanan qalila. Walaupun itu imbalannya tumpukan harta, Allah masih mengatakan qalil, ya, ya. Walaupun itu banyak yang menurut mereka qalil, ya. Nah, itulah akhlaknya Yahudi, ya. Menjual ayat-ayat Allah dengan harta dunia yang sedikit di Yahudi. Nah kalau ada orang Islam yang jual-jual harta, ya, yang jual-jual ayat Quran, sama Yahudi gitu, ya. Nah orang kan kagak paham, memang ada ayat Quran yang dijual gitu, bukan ayat Quran dijual, ya.
Jadi ayat Quran dijadikan dalil untuk membenarkan kebatilan, itu jual juga beli. Ya. Oh itu boleh itu, ini dalilnya firman Allah, padahal enggak gitu. Nah itu namanya jual, sama aja, ya, sama seperti Yahudi. Ya. Ya, banyak itu ayat-ayat Al-Quran ya, melegalkan gitu. Ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk melegalkan sesuatu yang Allah haramkan ya. Padahal mereka itu tahu ini. Baik. Nah kata Allah, mereka yang mempunyai sifat seperti itu, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka nanti di akhirat nggak punya bagian. Bagian itu maksudnya nggak punya bagian, ya. Orang-orang nanti orang mukmin punya bagian, dia nggak punya bagian. Nah, itu, ya. Maksudnya nggak punya bagian, nggak punya nasib, nggak punya bagian baik gitu. La nasiba, la hadzalahum min rahmah tuh, tidak punya bagian rahmat Allah. Orang-orang nanti di akhirat dapat rahmat Allah. Mereka yang menjual-jual ayat Allah kagak punya bagian rahmat Allah tuh. La nasiba wala hadza lahum min rahmatillah. Bahkan bukan hanya itu aja. La yukallimuhumullah. Allah enggak akan menyapa. Allah enggak akan ajak ngomong. Nah, di akhirat, di dunia walaupun kita enggak diajak ngomong, masih ada orang yang ngajak ngomong. Kalau di akhirat, kalau Allah Ta'ala aja yang nggak ngajak ngomong, Masya Allah, ya. Di akhirat nanti Allah nggak ngajak ngomong mereka. Karena kalau orang nggak diajak ngomong kan dimarahin. Ya. Wala yanzuru ilaihim, Allah nggak akan memperhatikan mereka. Tuh. Pertama, nggak dapat rahmat Allah. Yang kedua, Allah nggak menyapa mereka. Ini yang ketiganya, Allah tidak memperhatikan mereka. Padahal kita ini di akhirat nanti, ya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah. Sedangkan Allah sendiri ngajak ngomong juga nggak mau. Allah marah. La yuzakihim. Wah, berapa itu? Allah tidak akan membersihkan mereka. Maksudnya yutahhiruhum minaz-dzunub wal adnas. Allah nggak ampuni dosa-dosa mereka. Ini ancaman terhadap orang yang memperjualbelikan ayat Allah. Ya. Walahum azabun alim. Nah, bagi mereka azab yang pedih. Wa inna minhum lapariqan. Dulu waktu zaman apa itu? Waktu zaman mula-mula Golkar banyak tuh ayat-ayat Quran tuh. Ya. Kan ada pohon beringin gitu. Qad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'una tahta syajarah gitu. Ada ayat Al-Qur'an, qad radiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah redha terhadap orang mukmin yang membaiat Nabi di bawah pohon. Pohon beringin kan. Nah ini saya mau contohin gitu. Ayat ngomong kemana, dia mau kemana ya. Waktu itu apa itu? Ada pemimpin partai yang namanya John Naro. Nah, siapa? John Naro. Nah, ya lawan politiknya mengatakan apa? Ku anfusikum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu, jauhin. No, kan ayat Quran diapain tuh? Nah, dibawa-bawa ke politik. Nah, perang pakai ayat Al-Quran. Ini mau contohin itu, yastaru nabi ayatillahi samanan qalil. Ya, waktu dulu, orde lama dulu. Nah ini ya, jadi mereka itu entah di akhirat. Walahum azabun alim. Wa inna minhum lapariqa yalwuna alsinatahum tuh kan. Ada di antara mereka Yahudi itu yalwuna. Apa itu?
Yalwuna alsinatahum artinya apa? Memutarbalikkan lidah gitu. Kalau sekarang nih silat, bersilat lidah gitu. Nah, orang kan silat pakai tangan, pakai apa, ini pakai main silatnya pakai apa? Dari dulu ada nih Yahudi jadi. Nah, di antara mereka ada yang apa itu? Silat lidah gitu. Bil kitab, menggunakan ayat Taurat itu atau Quran. Litahsabuhu minal kitab, agar supaya kamu mengira kalau yang dibaca itu benar-benar itu adalah firman Allah gitu ya. Wa ma huwa minal kitab, padahal bukanlah itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, kata mereka itu adalah firman Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan firman Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka mengatasnamakan Allah padahal mereka itu dusta. Nah, yang celakanya lagi wahum ya'lamun, karena kan ini ulama-ulama ini bukan orang sembarangan, pemuka agama mereka. Mereka tuh tahu kalau yang dikatakan itu bukan firman Allah. Wa ma'nal ayat tadi itu artinya begini, inna minal yahud ya. Yahudi ada ta'ifatan. Inna minal yahudi ta'ifatan khobisatan, ada kelompok yang khobisah, yang buruk. Apa itu? Yupatiluna alsinatahum, tuh artinya apa tuh? Ya, memutarbalikkan lidah gitu ya. Yupatiluna ya, memutarbalikkan lidah mereka halata qiraatil kitab, saat mereka itu membaca Taurat ya. Litahrifi ma'anihi, tuh maknanya disimpangkan, tuh maknanya di apa ya, maknanya diselewengkan nih. Tabdil kalamillah, tuh merubah-rubah firman Allah an muradihi, dari maksudnya Allah yang benar. Liyazunna sami, supaya orang yang dengar gitu, anna hadzal muharrafa min kalamillah, bahwa yang mereka tafsirkan memang benar-benar firman Allah gitu. Oh ya, wa ma huwa illa dhalalun wa buhtan, padahal itu adalah dusta ya. Yansabunahu ila rahman, yunsibunahu, mereka menisbatkan tuh. Menisbatkan artinya mereka ya menyandarkan itu adalah firman Allah Rahman ya. Wa yaquluna 'alallahil kadzib, padahal mereka itu mendustakan Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu sendiri tahu annahum kadzibun, bahwa mereka itu dusta, muftaruna Allah, berdusta sama Allah. Ulaika humul yahud, nah mereka adalah orang Yahudi ya. Jadi kalau ada orang kita yang kayak model mereka, adalah mereka itu Yahudi ya, ini ya. Ya gitu. Yahudi ini sifatnya. Yaquluna 'alallahil kadzib annahum kadzibun muftarun, Yahudi. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, yuharrifunahu, nah, apa artinya mereka menyelewengkan firman Allah? Artinya kata Abdullah bin Abbas, yaitu bitakwilihi. Artinya tetap firman enggak dirubah, cuman diartiin gitu. Diartiin dengan artian sesuai dengan kepentingan. Dengan kepentingan mereka diartiin. Kan orang-orang enggak paham. Orang-orang yang nggak paham, wah ini benar nih firman Allah. Ya, diartiin artinya ya, sesuai dengan yang mereka inginkan itu. Ghairi muradillah, padahal itu bukan yang dimaksud oleh Allah. Ulaika humul yahud. Ini bukan kata saya ya. Orang yang berperilaku seperti itu adalah Yahud. Alaihim laknatullah, atas mereka kutukan Allah. Qadamu ala Ka'ab bin Ashraf. Nah, nih ceritanya ada orang datang ya, kepada Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf pada waktu zaman Nabi ya, ada Ka'ab bin Ashraf Yahudi. Mereka datang kepada Ka'ab bin Ashraf, ghayyarut Taurat. Nah, mereka ngerubah-rubah itu ya. Pimpinannya Ka'ab bin Ashraf ini. Katabu kitaban bihi sifatu Rasulillah ya. Mereka nulis surat
di dalam surat itu ada sifat-sifat Rasul Nabi Muhammad SAW. Suma ya akhazat Banu Quraidah ya. Nah, di Madinah itu ada Yahudi namanya Bani Quraidah Qabilah ya. Nah, surat itu diambil oleh Yahudi Qabilah Banu Quraidah, maka tabu apa yang mereka tulis fakhalatu bil kitab ya. Mereka itu khallatuhu bil kitab ya. Oh, artinya khallatuhu bil kitab ya, surat itu ya dicampur-campurin gitu ya dengan kedustaan mereka supaya sifat-sifat nabi ini ya sudah tidak lagi murni. Oh, ulaika syiraru khalqillah ya, okay? Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tadi judulnya ayat yang telah kita bahas tadi, pengkhianatan Yahudi dari sudut harta dan dari sudut apa? Agama. Baik, nah kemudian ibtira'un nasara 'alal masih. Yang terakhir adalah kalau yang tadi itu pengkhianatan Yahudi, ada lagi ibtira'un nasara. Bukan hanya Yahudi nih, Nasara pun mendustakan tuh. Kalau Yahudi mendustakan Taurat, nah kalau orang Nasara mendustakan Nabi Isa gitu. Nabi Isa nggak bilang, dibilang gitu. Nah ini Nasara nih ya. Semua ba'da an dzakara ta'ala. Nah, karena waktu sudah ya sudah tiba sampai di sini insyaallah mengenai kebohongan orang Nasara terhadap Nabi Isa. Artinya Nabi Isa nggak bilang, dia mengatasnamakan Nabi Isa. Sebab apa? Karena mereka menuhankan Isa gitu. Nah kalau orang Yahudi ya Tuhannya Allah, cuman kalamullah yang dirubah-rubah ya. Nah insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya, ya. Nah itu ya. Nah ini tadi kan sifatnya Yahudi, mereka itu tadi apa namanya, menghalalkan tuh, membolehkan harta orang lain mereka ambil walaupun tidak secara benar gitu ya. Nah itu, jadi Yahudi ini sekarang menguasai dunia ya. Jadi menguasai ekonomi lah ya, menguasai. Nah itu apa? IMF apa? Enteng minjem duit sama siapa tuh? IMF. Itu Yahudi itu ya. Nah itu. Dari mana itu harta yang mereka itu ya? Nah itu tadi ya, dengan cara apa saja ya. Oh ya. Jadi bukan hanya sekedar ngambil harta orang dengan cara benar. Di antara ngambil harta orang dengan tidak secara benar, dengan cara judi apa semua dilakukan. Tuh ya. Kasino namanya. Ya, Las Vegas, masyaallah. Ya. Nah itu semua Yahudi itu, ya. Bagaimana kalau mereka itu bilang bukan harta emas, ya gitu. Jadi mereka itu apa? Bikin konferensi gitu ya. Bagaimana cara menguasai dunia. Nah hasil konferensi diantaranya adalah, kalau kita ingin menguasai dunia, kita harus menguasai emas. Bagaimanapun caranya gitu. Sebab tadi mereka mengatakan, ya. Jadi kalau memang yang punya bukan Yahudi, nggak apa-apa kita ambil gitu. Nah, yang kedua harus menguasai mass media. Kalau ini dapat dikuasai, kita bisa menguasai dunia. Tuh, hasil. Nah kalau kita kan sering mengadakan konferensi banyak, muktamar ini, muktamar Islam, cuman hanya keputusannya itu hanya sekedar tulisan di atas kertas. Kalau kita ya itu hasil nggak apa. Kalau mereka itu dilaksanakan. Nah inilah ya, disebabkan karena menguasai dua ini, dunia dikuasai itu. Nah gitu. Nah ini juga melemahkan ekonomi orang lain gitu, supaya orang tuh nanti ngutang sama saya. Itu sama tuh, ini Yahudi urusannya ya.
dengan cara macam-macam. Ya. Ya. Corona lah, apalah gitu. Itu orang takut jadi nyentar. Tadi bikin lah iniannya obat yang bikin dia. Nah itu. Sama. Menguasai harta. Wallahu alam bishawab. Ya, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.